Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis digital. Di sini anggota kelompok 4 terdiri dari Erwinda Nazifatur Rahmah, NIM 19081011. Lalu saya sendiri, Abdi Fanani Asidiki, NIM 19081023. Lalu Mafiroh Mautul Hasanah, NIM 19081038. Lalu Rianto Ade Pranata, NIM 19081061. Lalu Fadiah Nur Salsabila, NIM 19081065. Lalu Nila Caroline Maesta, NIM 19081068. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis juga disering sebut dengan feasibility study yang merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan. Apakah menerima suatu gagasan usaha atau proyek yang direncanakan ataupun menolaknya. Pengertian layak dalam penilaian sebagai studi kelayakan maksudnya adalah kemungkinan dari gagasan usaha atau proyek yang akan dilaksanakan memberikan manfaat atau benefit, baik dalam arti finansial benefit maupun arti sosial benefit. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Selanjutnya ada tujuan studi kelayakan bisnis. Pada dasarnya, tujuan utama seorang pebisnis melakukan studi ini adalah untuk mengukur apakah sebuah bisnis berpeluang memiliki kelanjutan atau akan berhenti pada titik waktu tertentu. Dalam merintis sebuah bisnis, setiap pebisnis pasti ingin usahanya sukses dan berhasil. Namun, tanpa melakukan studi ini, seorang pengusaha layaknya menerobos medan yang tidak diketahui tanpa petunjuk apapun. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi pebisnis karena bisa mengakibatkan bisnis yang didirikannya gagal. Ada perbedaan antara studi kelayakan bisnis dan rencana bisnis. Perbedaannya adalah studi kelayakan bisnis, studi yang dilakukan untuk menguji apakah bisnis yang akan dijalankan layak atau tidak. Sedangkan rencana bisnis adalah rencana yang akan dilakukan dalam melaksanakan setelah bisnis itu dianggap sudah layak dari studi kelayakan bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu memperkecil resiko kerugian. Ketika menjalankan sebuah bisnis, ada banyak hal yang tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu, pebisnis perlu mempersiapkan segala hal guna mengantisipasi semua hal yang terjadi di masa depan. Dengan melakukan analisis studi kelayakan, pebisnis dapat memperkecil resiko yang dapat terjadi pada perusahaan. Setelah itu yang kedua, mempermudah perencanaan bisnis. Saat melakukan analisis kelayakan usaha, pebisnis akan mendapatkan segala informasi yang berhubungan dengan bisnis yang akan dirintis termasuk kelebihan dan kekurangan bisnis. Setelah itu yang ketiga, ada melancarkan pelaksanaan bisnis. Melalui analisis kelayakan bisnis, program-program yang sebelumnya direncanakan dapat dengan lebih mudah dan akurat. Dampaknya, pelaksanaan bisnis terjadi lebih mudah direalisasikan. Selanjutnya yang keempat yaitu mempermudah melakukan pengawasan. Laporan-laporan hasil analisis dari berbagai aspek dapat digunakan oleh pebisnis untuk melakukan pengawasan. Selain pengawasan dari internal, sebuah perusahaan juga mendapat pengawasan dari eksternal. Pihak berwenang akan lebih mudah melakukan pengawasan dengan pedoman pada laporan analisis tersebut. Yang kelima yaitu mempermudah pengendalian. Dalam menjalankan sebuah bisnis, tidak dapat dipungkiri jika pebisnis terkadang menemui masalah dan penyimpangan. Agar masalah tersebut tidak terjadi semakin besar, pebisnis harus dapat mengendalikan masalah tersebut dengan cepat dan tepat. Hal tersebut dapat diwujud apabila sebelumnya pebisnis melakukan studi kelayakan. Aspek-aspek studi kelayakan bisnis. 1. Aspek yuridis atau hukum. Dalam studi kelayakan bisnis menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau kandungan hukum dalam mendirikan sebuah perusahaan. Aspek hukum yang dimaksud yaitu bentuk badan usaha, bisnis apa yang akan dijalankan,
di mana bisnis akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan bisnis, peraturan dan perundang-undangan. 2. Aspek ekonomi dan budaya. Pada aspek ekonomi dan budaya, studi kelayakan menganalisis dampak yang diakibatkan oleh perusahaan pada kondisi sekitar. Yang ketiga yaitu aspek pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli atau di mana adanya permintaan dan penawaran yang menyebabkan timbulnya harga. Yang keempat yaitu aspek pemasaran. Aspek pemasaran atau marketing juga penting untuk dianalisis. Aspek pemasaran bahas bagaimana produk dijual dan menjadi marketable sehingga bisa diterima oleh konsumen. Perusahaan hendaknya mengetahui pasar di mana produk atau jasa yang akan ditawarkan. Yang kelima yaitu aspek manajemen. Aspek manajemen adalah aspek yang sangat penting untuk dianalisis karena berkaitan erat dengan operasional perusahaan sekarang dan di masa depan. Yang kelima yaitu aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis berkaitan dengan operasional perusahaan termasuk proses pembangunan. Dengan mengetahui aspek teknis dan teknologi, maka akan diketahui biaya investasi dari awal sampai akhir, termasuk juga kebutuhan teknologi yang diperlukan. Baik, selanjutnya ada aspek keuangan. Aspek keuangan pada studi kelayakan bisnis digunakan untuk menilai keuangan perusahaan, di antaranya perolehan sumber dana, estimasi pendapatan, dan jenis investasi beserta biaya yang dikeluarkan selama investasi, serta proyeksi laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi. Aspek keuangan menganalisis besarnya biaya investasi dan modal kerja serta tingkat pengembalian investasi dari bisnis yang akan dijalankan. Selain itu, dianalisis juga pada perihal dari mana saja sumber investasi dan pembiayaan bisnis tersebut yang dihitung dengan rumusan penilaian investasi seperti analisis cash flow. Yang kedua yaitu payback periodic, net present value, internal rate of return, dan lain-lain. Dengan penilaian tersebut dapat diberikan gambaran yang jelas terhadap besaran biaya dan investasi dengan harapan pedoman penilaian tersebut dapat memberikan penilaian yang menguntungkan sehingga usahawan dapat percaya diri dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya ada aspek SDM atau sumber daya manusia. Aspek SDM dalam studi kelayakan bisnis merupakan fokus terpenting dalam sektor perkembangan ekonomi. Sumber daya manusia atau SDM adalah salah satu aset usaha yang berharga. Nah, sebelum memilih pegawai, perhatikan masalah kepribadian, kesetiaan, dan kemampuannya. Kalau usaha kita masih kecil, pilihlah pegawai yang serba bisa atau multitasking, sehingga kita bisa menghemat anggaran. Ada baiknya kita setidaknya mempelajari manajemen sumber daya manusia, mencakup kapabilitas dari manajer dan karyawan yang berada di proyek atau usaha tersebut. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada tahapan studi kelayakan bisnis. Menurut Sulianto, dalam melaksanakan studi kelayakan bisnis, ada beberapa tahapan untuk kelayakan yang harus dikerjakan. Tahapan-tahapan yang dikerjakan ini bersifat umum, antara lain penemuan ide, tahapan penelitian, tahap evaluasi, tahap pengurutan, lalu tahap rencana pelaksanaan, dan yang terakhir tahap pelaksanaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.